Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau terlalu baik dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan Yesus. Kami boleh menjalani segala aktivitas kegiatan pekerjaan kami, bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap langkah hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Engkau urapi hati dan pikiran kami, terlebih anak-Mu yang terbatas. Engkau pakai anak-Mu ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap firman-Mu yang keluar dari bibir mulut anak-Mu ini Bapa, biarlah semua berasal dari urapan kuasa-Mu yang terus mengalir. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, dan kami bawa setiap firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu rema firman Tuhan yang ingin saya bagikan bersama dengan saudara pada sore hari ini. Sebenarnya firman Tuhan ini sudah pernah saya bawakan di pelayanan khotbah di gereja, namun hari ini ingin saya bagikan ulang kepada saudara dan saya, karena ini merupakan firman Tuhan yang sangat luar biasa, rema yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan ini terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Saudara-saudara bisa baca di rumah, dan saya ingin menggambarkan peristiwa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika Yusuf melihat ayah mereka, atau Yakub, mati. Dan dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf, mereka berpikir, mereka membayangkan bahwa Yusuf justru akan membenci, akan membalaskan dendam terhadap saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudara Yusuf membawa pesan dari ayahnya, yaitu Yakub, bahwa agar supaya Yusuf mengampuni segala dosa-dosa saudaranya, sebab saudara-saudaranya telah berbuat jahat terhadap Yusuf. Sehingga dikatakan ayat ini bahwa mereka sujud dan ingin menjadi budak Yusuf. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 19 dan 20, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu, saudara-saudara Yusuf telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat 19 sampai dengan 20 memberikan kita gambaran bahwa kejahatan yang dilakukan saudara Yusuf terhadap Yusuf justru mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dari sini kita belajar, dari ayat 19 sampai dengan 20, gambaran yang kita boleh renungkan bahwa Tuhan izinkan Yusuf mengalami hal-hal buruk. Ia dibenci, ia dijual di rumah Potifar, ia difitnah, Yusuf harus dipenjara. Artinya dia mengalami hal-hal buruk justru membawa Yusuf kepada keberhasilan. Dari ayat ini kita belajar bahwa setiap proses yang dialami Yusuf justru membuat Yusuf dia tidak berputus asa, membuat dia tidak menyerah, tetapi Yusuf yang ia lakukan adalah ia taat dan terus percaya kepada setiap janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar dalam kehidupan kita orang percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan kita mengalaminya justru
mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Setiap proses, bahkan hal-hal yang buruk sekalipun terjadi dan kita mengalaminya, Tuhan izinkan, justru Tuhan punya rencana, Tuhan punya skenario yang membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Setiap proses yang kita alami dan Tuhan izinkan kita mengalaminya, kita menjalaninya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Asalkan apa? Asalkan kita tetap taat, kita tetap percaya seperti yang dikerjakan Yusuf. Yang kedua, dikatakan ayat 21, jadi kata Yusuf, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari sini bahwa memberikan kita gambaran bahwa sekalipun Yusuf dibenci, sekalipun Yusuf difitnah oleh saudara-saudaranya, diperlakukan hal yang jahat, hal yang buruk terhadap saudara-saudaranya, justru Yusuf dia tidak dendam, dia tidak benci, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang Yusuf lakukan dan kerjakan terhadap saudara-saudaranya adalah apa? Adalah melepaskan pengampunan. Artinya Yusuf dia mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa sekalipun orang berbuat jahat terhadap kita, menyakiti hati kita, memfitnah kita, membenci kita, bahkan memperlakukan kita hal yang buruk, sekalipun tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita diajarkan bahwa jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kita belajar dari seorang Yusuf. Yang Yusuf lakukan ketika saudara-saudaranya membenci dia, memfitnah dia, memperlakukan hal yang buruk terhadap Yusuf. Yang Yusuf lakukan, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang Yusuf kerjakan, cara yang terbaik adalah dia melepaskan pengampunan. Begitu pula dengan hidup kita. Cara yang terbaik, sekalipun dalam hati kita tidak mudah untuk kita mengerjakannya, tetapi percaya bahwa cara yang terbaik adalah melepaskan pengampunan buat keluarga kita, buat saudara kita yang menyakiti hati kita, dan kita berdoa buat mereka. Kenapa? Karena hal itu, ketika kita melepaskan pengampunan dan berdoa buat saudara kita, keluarga kita, atau siapapun yang menyakiti hati kita, justru itu akan mendatangkan berkat bagi setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, dikatakan jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anakmu juga. Demikianlah ia atau Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan tidak salah memilih Yusuf. Dari Yusuf kita belajar bahwa orang yang hidupnya dipilih Tuhan, orang yang hidupnya tetap taat dalam panggilan Tuhan, justru hati dan perkataannya penuh dengan kasih mesra. Hati seorang Yusuf, hati dan perkataannya justru membawa berkat bagi saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Begitu pula dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya bahwa orang yang hidupnya taat dalam panggilan Tuhan, orang yang hidupnya percaya kepada janji Tuhan, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita diperlakukan hal yang tidak baik, yang kita lakukan justru perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang saling menasihati, perkataan yang penuh kasih mesra, dan perkataan yang membawa berkat bagi semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 mengajarkan kepada kita hal yang pertama adalah setiap proses yang Tuhan izinkan kita mengalaminya, bahkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa itu bukan mendatangkan rancangan kecelakaan, tetapi justru dengan proses yang kita alami dan perlu kita lalui, justru mendatangkan kebaikan dan keberhasilan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa setiap proses yang kita alami
Tuhan sedang merencanakan, Dia sedang mengatur, Dia sedang membuat skenario untuk membawa berkat yang luar biasa dalam setiap langkah hidup kita. Asalkan apa? Asalkan kita belajar dari seorang Yusuf, kita tetap taat, kita tetap percaya kepada setiap janjinya Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari seorang Yusuf adalah sekalipun Yusuf dia dibenci, dia difitnah, dia diperlakukan yang jahat oleh saudara-saudaranya, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas kebencian dengan kebencian terhadap saudaranya. Tetapi yang Yusuf lakukan adalah dia melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Begitu pula hidup kita. Sekalipun tidak mudah untuk kita mengerjakan ketika orang menyakiti hati kita, ketika hati kita tidak menerimanya, tetapi yang firman Tuhan mengatakan hari ini adalah kita belajar dari seorang Yusuf. Cara yang terbaik adalah kita melepaskan pengampunan dan berdoa buat mereka, karena justru itu akan membawa berkat bagi setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada. Yang ketiga, orang yang hidupnya taat dalam panggilan Tuhan, justru dimanapun kita berada, kita akan membawa berkat, kita akan menjadi teladan, kita akan berdampak bagi setiap orang dari setiap hati dan perkataan kita. Justru perkataan yang membangun, perkataan yang menasihati, perkataan yang penuh kasih mesra, perkataan yang membawa berkat bagi saudara kita, bagi keluarga kita, bagi siapapun yang kita temui. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat, menjadi makna yang luar biasa, menjadi rema yang luar biasa untuk kita kerjakan di dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah nama Yesus. Yesus memberkati kita. Shalom.